Al-Fatihah dari Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari Al-Jufi Amadnallahu bimadadihi wa fadha alaina min barakatihi wa anwari ulumi fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ila al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain. Amin. Babu baina kulli adzanain salatun liman syaa. Bab antara dua adzan, maksudnya adzan dan iqamah. Antara setiap adzan dan iqamah ada salat bagi orang yang mau. Jadi baina kulli adzanain, antara setiap adzan dan iqamah salat sunnah bagi yang mau. Nah ini kemarin kita sudah ada hadisnya. Qobliyah maghrib kan, sebagian masjid-masjid tidak melaksanakan. Jadi begitu la ilaha illallah langsung qomat, ya, langsung. Sebetulnya ada apa tidak sih? Kemarin kita sudah ada dalilnya satu. Para sahabat ketika selesai azan maghrib cepat-cepat ke tiang-tiang melakukan sholat yang ringan, 2 rakaat yang ringan. Ini kemudian ada lagi satu bab. Babu baina kulli adzanaini salatun liman syaa. Bab antara setiap adzan dan iqamah salat sunnah bagi yang mau. Berarti maghrib adzan, sebelum qomat ada salat sunnah. Ini penguatnya. Wa bi qala hadatsana Abdullah bin Yazid qala hadatsana Kahmas bin Al-Hasan an Abdullah bin Buraidah an Abdullah bin Mughaffal qala Nabi sallallahu alaihi wasallam baina kulli adzanaini salatun baina kulli adzanaini salatun. Summa qala fi tsalitsati liman syaa'a. Hadisnya jelas betul. Hadisnya jelas betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda baina kulli adzanaini salatun. Antara setiap 2 adzan salat sunnah. Maksudnya antara setiap adzan dan iqamah salat sunnah. Diulangi lagi baina kulli adzanaini salat. Antara setiap adzan dan iqamat atau 2 adzan salat sunnah. Summa qala fi tsalisah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang ketiga kalinya liman syaa, bagi yang mau. Nah, berarti kan jelas nih. Maghrib tentu ada azan, habis azan sebelum qomat kadang-kadang nunggu tak bikin apa benda. Ya kan, nunggu ya. Kalau dah sholat 2 rakaat dah selesai dah. Tapi kadang-kadang memang muadzin begitu la ilaha illallah langsung qomat. Nah, ini kadang-kadang begitu. Jadi nggak tahu ya, mungkin alasannya maghrib pendek, tak begitu juga, karena ini juga hadis Rasulullah liman syaa, bagi yang mau, tak mau ya sudah kan gitu. Tapi kemarin para sahabat melakukan, sahabat yang besar-besar itu melakukan. Babu man qala liyu'adzinu fis safari mu'adzinun wahid. Nah ini sudah jelas ya, hadisnya tidak ada keraguan ya, bagi yang umpamanya biasa, kadang-kadang udah kebiasaan sih di masjid tertentu ini langsung, di masjid tertentu ini sholat sunnah dulu. Nah itu kadang-kadang sementara tidak apa namanya ini, kalau ditanya dalilnya dasarnya apa ya nggak tahu, kebiasaannya kami memang gini kan gitu kan. Nah, tapi kalau kita kembali kepada dalil, maka tentu lebih bagus sholat sunnah dulu. Maka kata-kata liman syaa paling tidak minimal itu pun liman syaa itu bagi yang mau. Sahabat mau kok, semuanya melakukan kok.
Kita kan tidak lebih banyak pahalanya dari sahabat, gitu kan. Selagi memang ada waktu, ada space, jangan orang datang dan nak qomat dia sholat sunat pula. Nah, kan lain. Ini begitu selesai azan langsung sholat sunnah, habis sholat sunnah qomat. Maghrib itu yang kemarin yang dilakukan oleh para sahabat. Babu man qala liu'adzin fi safari mu'adzinun wahid. Bab menerangkan man qala liu'adzin fi safar mu'adzinun wahid. Orang yang mengatakan hendaklah azan di safar satu orang muadzin saja, atau dua. Karena ketika tidak safar ada Sayyidina Bilal, ada Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum, dua muadzin. Nah, kalau Sayyidina Bilal azan berarti masih boleh sahur, masih boleh makan. Kalau Abdullah bin Ummi Maktum yang azan berarti sudah masuk waktu subuh. Nah, yang tunanetra. Wa bihi qala hadatsana Mu'alla bin Asad qala hadatsana Wahib an Ayyuba an Abi Kilabah an Malik bin al-Huwairith ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min qaumi fa aqamna indahu 20 lailah wa kana rahiman rafiqan falamma ra'a sawqana ila ahalina qala irji'u fakunu bihim wa'allimuhum wa sallu fa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Hadis diriwayatkan oleh Malik bin Huwairis. Kata beliau, saya datang ke Rasulullah SAW ya dengan beberapa orang kaumku. Kemudian saya tinggal di situ bersama Rasulullah 20 malam. Rasulullah SAW kana rahiman rafiqan, orang yang pengasih, ya, lembut. Falamma ra'asaqana ila ahalina qala irji'u. Jadi ini ceritanya ini kan lagi di luar kota, maksudnya di luar kota lagi musafir dengan Rasulullah 20 hari. Ketika Rasulullah nengok, oh ini sudah kangen semua ini sama keluarganya. Tengok. Kata Rasul, irji'u fakunu fihim. Kata Rasul, baliklah. Pergi ke keluarga kalian semuanya, sana. Wa'allimuhum, ajari mereka. Keluarga tu diajarin, anak istrinya diajarin. Wasallu, dan salatlah kalian semua. Ajarin, keluargamu ajarin, kemudian kalian salat semuanya, salat. Fa idza hadaratis shalah, maka ketika waktu salat datang, falyu'adzin lakum ahadukum, hendaklah salah seorang dari kalian azan. Datang waktu salat. Wal ya'ummakum akbarukum, dan hendaklah mengimami kalian orang yang paling tua di antara kalian. Dia paling tua, kualitasnya sama, ya, kualitas agamanya sama, kemampuannya sama. Mana yang lebih tua itu yang jadi imam. Itu sih. Itu dijadikan satu pertimbangan, ya, umur itu dijadikan satu pertimbangan. Ya, cuma kadang-kadang kita ini, zaman kita ini susah juga. Kadang-kadang kita ini sekarang standarisasi cuman suara merdu, ini yang repot. Kalau merdu jadi imam, kadang-kadang masih terlalu labil, terlalu muda, masih terlalu anak-anak, taunya cuma melakukan Al-Quran, ya, ilmu fikihnya apanya nggak paham. Dia masih terlalu muda, masih bocil lah istilahnya. Dijadikan imam. Jadi maksudnya Al-Quran bagus, dan memang orang jadi imam itu Al-Qurannya harus betul, tapi dia tidak menjadi hanya satu-satunya syarat. Bukan kadang-kadang dia pandai tilawah bagus, dia imam lah, tapi tengok yang lainnya, fikihnya dan sebagainya, belum umurnya lagi.
Itu. Babul adzan lil musafir. Idza kanu jama'atan wal iqamah wa kadzalika bi Arafah wa jam'in wa qaulil muadzin fi shalah fi rihal al muadzin shalah fi rihal fi lailatil baridah abil mutirah. Bab azan bagi musafir ketika mereka berjamaah dan qomat juga. Maksudnya orang musafir nih, apakah ada azan apa tidak? Ada komanya tak? Apa langsung Allahu Akbar aja? Nah, ini kan kita kan perlu tahu juga. Nah, ini dasarnya. Juga azan apa nih di Arafah, Muzdalifah juga ada azan, ada qomat tidak? Wa bi qala hadatsana Muslim ibn Ibrahim qala hadatsana Syu'bah anil Muhajir Abil Hasan an Zaid bin al-Wahbin an Abi Dzarrin qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa arada al-mu'adzinu ay yu'adzina fa qala lahu abrid thumma arada ay yu'adzina fa qala lahu abrid thumma arada ay yu'adzina fa qala lahu abrid hatta sawa dhillul at-tulul. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Hadis diriwayatkan oleh Abi Dzar. Kata beliau, kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu safar. Kata Sayyidina Abi Dzar. Pas masuklah waktu salat. Salat zuhur nih, salat zuhur. Fa'arad al-mu'adzinu ayu adzina faqala abrid. Masuk salat waktu zuhur, lagi musafir nih. Waktu zuhur datang. Muadzin kemudian berdiri nak azan. Ketika muadzin kata Rasulullah abrid. Maksudnya tunggu. Teduh sikit, sejuk sikit. Gitu maksudnya. Abrid. Udah enggak jadi. Terus selang beberapa waktu lagi Suma arada ayu adzina. Kemudian muadzin nak azan lagi. Nak azan kata abrid. Tunggu sejuk dulu, maksudnya nih tak pas panas-panasnya macam gini. Zuhur nih. Tunggu kata Rasulullah. Tunggu biar agak teduh sikit gitu loh. Bahasa kita ini biar teduh, tunggu teduh. Abrid. Faqala abrid summa arada ayu adzina faqala lahu abrid. Dah tunggu lagi. Tunggu lagi jalan beberapa waktu. Muadzin azan lagi kata abrid kata Rasulullah. Tunggu teduh. Maksudnya tunggu teduh. Ini di dalam waktu musafir 3 kali. Muadzin azan masih ditahan sama Rasul. Tunggu teduh sampai 3 kali. Faqala lahu hatta sawazillu tulut. Istilahnya ya akhirnya sampai apa ini agak matahari ini tidak pas panas-panas, sudah condong maksudnya nih, sudah ada bayang-bayangnya nampak, zilut talut namanya nih, zilut tulul, isinya tidak pas panas-panasnya siang tuh, sudah agak sejukan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna siddatal harri min fayyi jahannam. Kata sesungguhnya sangat panasnya terik itu termasuk apa nih? Panas-panasnya neraka jahanam. Maksudnya orang kalau ada api, ini kita ada kena hawa panasnya. Sesungguhnya sangat panasnya itu siang itu adalah termasuk hawa panasnya neraka jahanam. Jadi jangan pas panas-panasnya gitu. Itu. Jadi sebetulnya kalau sholat zuhur itu memang zaman Rasulullah, itu Rasulullah suka lebih tunggu agak teduh sedikit. Jadi pas tak panas-panasnya itu masuk waktu teduh baru azan, baru mulai azan, baru sholat gitu. Jadi tidak harus langsung, tidak harus tengok keadaan. Kalau pas panas-panas gitu memang berat, tunggu teduh sedikit. Itu begitu rahmah ya, rahmah, enggak istilahnya nih enggak harus
harus gini, harus gini, harus gini. Tidak. Begitulah tengok Rasulullah. Masih ada fleksibelnya, masih ada. Wabila qala hadatsana Muhammad bin Yusuf qala hadatsana Sufyan an Khalid Al-Hadza an Abi Kilabah an Malik bin Al-Khuwairits qala ata rajulani Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuridani safar faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza antuma kharajtuma fa'adzina summa aqima summa liya ummakuma akbarukuma. Ada dua orang laki-laki datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua orang datang ke Rasulullah nih. Kemudian orang tersebut kepingin safar. Dua orang nih datang ke Nabi nak safar. Terus Nabi berkata kepada mereka, faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza antum akhartum fa'adzina summa aqima. Ketika kalian nak keluar, nak safar berdua, nanti di tengah jalan nih maksudnya, ketika masuk waktu salat azanlah. Jadi azan itu bukan harus hanya di masjid saja, di tengah jalan rombongan musafir masuk waktu salat ini masuk azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Nah, kemudian qomatlah kata Rasulullah. Terus ada qomatnya juga. Maksudnya azan dan qomat itu tidak hanya diberlakukan di masjid, bahkan di perjalanan. Pokoknya sampai di tempat berteduh di mana azan saja. Itu azan saja. Dan qomatlah. Dan hendaklah mengimami kalian berdua yang lebih tua, kata Rasulullah SAW. Di antara dua yang lebih tua siapa? Nah, karena waktu itu tentu sahabat ini kualitasnya ini sama-sama. Sahabat ini kualitasnya sama-sama. Nah, makanya yang lebih tua lah yang jadi imam. Nah, kalau sekarang bukan tua itu menjadi syarat utama penentuan, tidak. Penentuan tetap pertama yaitu secara ilmu. Itu yang pertama. Nah, kalau memang yang tua ini tapi ini enggak fasih, enggak paham, ya tentu yang muda yang lebih didahulukan. Wa bi ilai qala hadatsana Muhammad bin al-Mutsanna qala hadatsana Abdul Wahhab qala hadatsana Ayyub an Abi Kilabah qala hadatsana Malik ataina ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu saybatun mutaqaribun faqamna indahu isrina yawman wa laylatan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan falamma dhanna anna qadis tahayna ahlana aw qadis taqna sa'alana amman tarakna ba'dana fa akhbarnahu faqala irji'u ila ahlikum Faqimu fihim wa'allimuhum wa muruhum wa dzakar al-asya ahfaduhuma aw la ahfaduhuma wa sallu kama ra'aitumuni usalli. Panjang hadisnya. Hadis diriwayatkan oleh Abi Kilabah dari Malik. Nah, kami datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu itu kami masih muda ya, seumur sepantaran, mutaqarribun. Kami datang ke Rasulullah, waktu itu kami masih sepantaran. Kemudian kami ya mukimlah selama 20 hari 20 malam. Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW rahiman rafiqan, Rasulullah adalah orang yang pengasih, yang lemah lembut. Kemudian ketika Rasulullah SAW sudah ngelihat ini, menyangka bahwa kami ini sudah rindu dengan keluarga kami, ya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada kami tentang keluarga yang kami tinggalkan. Kami jawablah ke Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, irji'u ila ahlikum, dah pulanglah kalian, balik ke keluarga kalian. Jadi kan dulu Nabi di Madinah,
Orang-orang yang jauh-jauh ini macam mana dia nak tahu Islam nih macam mana? Mana? Yuk kita pergi ke Madinah yuk. Ke Madinah datang ke Rasulullah. Kemudian mukim di Madinah, ya. Insyaallah ini di Madinah ini insyaallah. Kemudian di situ mukim selama 20 hari. Belajarlah dengan Rasulullah, terus belajar dengarin Rasulullah, belajar. Sudah tengok satu, oh kok udah rindu nih. Mondok 20 hari. Mondok 20 hari dah rindu. Ada balik kata Rasul, baliklah. Maka disuruhlah balik. Faqimu fikum wa'alimu, maka tinggallah kalian bersama mereka. Wa'alimuhum wa muruhum, ajari mereka. Yang kan ngaji dengan Rasul sudah, balik ajari mereka. Wa muruhum, dan suruh mereka, ya suruh untuk salat, suruh untuk ibadah. Nah. Wa sallu kama ra'aitumuni usalli, dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, ini proses sahabat belajar langsung dengan Rasulullah. Maka balik salat ya. Kau salat, kalian salat seperti lihat aku salat. Kau ajarkan kepada keluarga kalian, suruh mereka salat. Fa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum. Nanti kalau masuk waktu salat, salah satu dari kalian azan. Simpel aja Rasulullah ngajarinya. Kau salatnya macam mana? Kau tengok aku salat macam gitu ya. Suruh keluargamu. Nanti kalau pas masuk waktu salat, azan salah satu di antara kalian. Kan sudah dengar azan selama 20 hari. Nah, ini awal-awal orang nak belajar salat nih para sahabat nih. Ya tentulah Nabi macam mana sih salat? Ayo ke Madinah belajar sama Rasulullah. Gitu. Wal yaumakum akbarukum, dan tidaklah mengimami kalian yang paling tua di antara kalian. Wa bi ilaikal hadatsana Musaddad qala akhbarana Yahya an Ubaidillah bin Umar qala hadatsani Nafi qala adzana ibnu Umar fi lailatin baridah bidajnan. Summa qala sallu fi rihalikum. Fa akhbarana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru mu'adzinan yu'adzinu summa yaqulu ala idri ala sallu fi rihal fi lailatil barida awil matira fi safar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu sedang di dalam safarnya safar waktu yang sejuk, dingin sejuk. Biasanya kalau orang-orang musafir, kalau zaman dulu itu dia onta ada rumahannya tuh di dalam kan gitu. Jadi ini Imam Nafi qala, ada sini Nafi qala Ibnu Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar azan di satu malam yang sangat sejuk di satu tempat namanya Dajnan. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, sallu fi rihalikum, salatlah kalian semua di kendaraan-kendaraan kalian. Malam sangat sejuk, lagi musafir, kalau turun ke lapangan kayak apa gitu. Salatlah kalian di kendaraan-kendaraan kalian. Rihal. Fa akhbarana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kami, sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Umar menceritakan kepada kami, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu menyuruh seorang muadzin untuk azan. Kemudian Rasulullah mengatakan, hendaklah kalian salat di rihal kalian fi lailatil baridah. Maksudnya di kendaraan kalian di malam yang sangat sejuk, abil matira, atau yang hujan, fis safar, di dalam safar. Wa bi ilakal hadatsana Ishaq, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sudah masuk katanya? Oke. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.